Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai masalah penugasan. Pendahuluan, masalah penugasan, masalah pemrograman linear khusus, masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assignee atas dasar satu-satu one-to-one basis. Jumlah assignment, jumlah assignee bila tidak harus ditambahkan dummy assignment atau assignee atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignee dalam menyelesaikan assignment. Masalah bisa minimasi atau maksimasi. Tujuan menjadwalkan setiap assignee pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu, keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Contoh masalah minimasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Baiklah, kita masuk kepada contoh minimisasi. Bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum? Kita lihat pada baris karyawan A, B, C, dan D, dan pada pekerjaan kolom 1, 2, 3, dan 4. Minimisasi yang berarti pengurangan. Caranya, yang pertama menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Yang kedua, mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Karena yang kita bahas adalah minimisasi, berarti kita akan mencari nilai yang paling terkecil. Nah, kita lihat pada baris A, nilai yang paling terkecil adalah 150. Nah, caranya berarti 200 dikurang 150. Kita tulis pada kolom 2 baris A, yaitu 50. 180 dikurang 150 mendapat 30. Begitu juga 220 dikurang 150 mendapatkan nilai 70. Begitu seterusnya kita kurangi. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil, kolom tersebut kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, kita lihat pada setiap baris dan kolom apakah sudah memiliki angka 0 semuanya. Kita lihat pada kolom A, itu ada 0-nya 1 pada kolom 1. Dan pada baris B kolom 1 juga ada 0. Begitu juga pada baris C kolom 2 ada 0. Dan begitu juga baris D kolom 3 dan 4 juga memiliki 0. Menentukan penugasan optimum praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau assignee. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Seperti ini contohnya.
Nah, kita mendapatkan hasilnya di sini. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah seperti ini. Pada baris A, kolom yang ketiga sama dengan 180. Pada baris B, kolom yang pertama sama dengan 140, dan pada baris C, kolom yang kedua sama dengan 200, dan pada baris D, kolom yang keempat adalah 160. Jadi total semuanya adalah 680. Selanjutnya kita masuk pada contoh maksimasi. Nah, contoh ini adalah kebalikan dari minimisasi yang tadi kita bahas. Yang pertama, seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks atau obtinati loss yang sebenarnya bernilai negatif. Nah, kita dapat melihat contohnya di sini. Caranya sama seperti yang tadi. Minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kebalikan dari minimisasi berarti kita akan mencari nilai yang terbesar. Kita lihat pada contoh, nilai yang terbesar adalah 1.500. Nah, 1.500 ini dikurangin 1.000 mendapat 500, 1.500 dikurangi 1.200 mendapatkan 300, 1.500 dikurangi 800 dikurangi 1.000 mendapatkan 500, 1.500 dikurangi 800 mendapatkan 700, begitu juga selanjutnya sampai ke bawah. Nah, mendapatkanlah hasil yang seperti ini. Selanjutnya, menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihimpit oleh 4 garis. Nah, kita sudah mendapatkan nilai nolnya. Selanjutnya, kita merevisi seperti yang kita lakukan tadi. Merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis, dan menambah elemen yang tertutup 2 dengan elemen garis yang tidak tertutup garis. Nah, contohnya seperti ini. Ulangi langkah ketiga. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya dapat dilihat dari penugasan optimal. Caranya sama seperti saat kita melakukan minimisasi. Catatan, untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaian perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi atau situational approach untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan, problem analysis, dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan atau decision analysis, didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial atau potential problem analysis, didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan konflik. Jika kepentingan 2 atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, kemudian sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambil keputusan. Tujuan analisis keputusan atau decision analysis: mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan,
mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih.